Setuju sekali dengan Ustadz Ipung Atria. Jangan alergi kepada Alkitab, Bible, Biblos, karena isinya bagus-bagus. Mari kita simak pernyataan singkat jelas padat dari Ustadz Ipung Atria berikut ini. Jangan alergi terhadap Alkitab. Sekali lagi, jangan alergi kepada Alkitab ini, kepada Bible ini, Biblos ini. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Saya mengajak kita sekali lagi menyimak secara sungguh-sungguh pernyataan singkat dari Ustadz Ipung Atria berikut ini. Jangan alergi terhadap Alkitab. Sekali lagi, jangan alergi kepada Alkitab ini, kepada Bible ini, Biblos ini. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Karena Alkitab ini isinya bagus-bagus. Saudara dikasihi Tuhan, terus terang dalam konteks ini saya benar-benar setuju atau setuju sekali dengan pernyataan dan penjelasan sekaligus berupa ajakan dari Ustadz Ipung Atria supaya jangan alergi terhadap Alkitab. Jangan alergi kepada Alkitab, Bible atau Biblos. Karena isinya bagus-bagus. Sekali lagi dalam konteks ini saya mengacungi jempol kepada Ustadz Ipung Atria yang terhormat. Karena apa yang beliau simpulkan dari perspektif pandangan iman Kristen benar adanya. Ketika seseorang membuka hati, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mempelajari Alkitab dengan pikiran dan hati yang tercelik terbuka, orang itu akan mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam hidupnya. Kenapa demikian? Karena kita yakin dan percaya itu merupakan fakta dari kitab suci atau Alkitab itu sendiri. Diilhami, diterangi hati dan pikiran para penulis Alkitab dalam menuliskannya. Saya mau tunjukkan beberapa manfaat dari orang yang suka membaca, merenungkan firman Tuhan, menggali, mengeksplorasi Alkitab dengan motivasi yang tulus, murni untuk menemukan kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Yesus dalam sebuah momen pernah berkata di dalam Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Orang akan permanen ada dalam kesesatan, ada dalam penyimpangan, ada dalam ketidakbenaran kalau tidak mengerti kitab suci, kalau tidak mengerti isi Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Apalagi kalau ada orang-orang di luar sana, ketika mau membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, hanya dengan motivasi, dengan maksud dan tujuan untuk mencari-cari kesalahan dari doktrin ajaran Kristen, saya mau katakan dengan tegas, siapapun yang mendekati Alkitab dengan cara demikian, berarti pikirannya sudah kotor, motivasinya dangkal, miskin. Dia tidak akan diterangi hati pikirannya oleh Roh Kudus. Tapi siapapun Bapak Ibu Saudara, ketika membaca, merenungkan Alkitab, ketika mencoba menggali, mengeksplorasi Alkitab dengan sebuah kerinduan, Tuhan, nyatakan isi hati dan maksudmu. Nyatakan kehendak, kerinduan dan keinginanmu. Nyatakan tujuan Tuhan dalam hidupku melalui apa yang akan saya baca dan renungkan melalui Alkitab, Bible atau Biblos, seperti yang ditegaskan oleh Ustadz Ipung Atria tadi. Saya setuju sekali. Jangan alergi, jangan takut membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, menggali, mengeksplorasi Alkitab. Karena isinya bagus-bagus. Kalau tidak mau mempelajari Alkitab, tidak mau terbuka mengerti Alkitab, kitab suci, maka akan menjadi sesat. Sesat dalam berperilaku, sesat dalam perkataan, sesat dalam berpikir, sesat di dalam kehidupan yang membawa kepada kebinasaan kekal. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi ketika kitab suci ini kita pelajari dan kita percaya kepada Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab suci ini, kita tidak akan dipermalukan. Bahkan kita akan mengalami keselamatan karena Roh Kudus memakai kitab suci itu membuka mata hati, mata rohani kita mengerti kebenaran yang memerdekakan. 2 Timotius 3:15 katakan begini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ipung Atria tadi, isinya bagus-bagus. Di antaranya memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Bahkan menuntun orang kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membuka hati pikiran, mempelajari Alkitab, mendekati Alkitab dengan pikiran yang jernih dan terbuka, bukan dengan maksud mencari-cari kesalahan, maka Bapak Ibu Saudara akan diberikan Tuhan hikmat melalui mempelajari Alkitab dan akan dituntun oleh Roh Kudus menemukan keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai yang kelima dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ada 2 kali di sini diulang kata kitab suci, kitab suci. Alkitab, Bible, Biblos, firman Tuhan. Ketika kita mempelajarinya,
kita akan mengerti, memahami bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa Kristus telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, tentu menunjukkan Kristus mengalahkan maut. Itu juga sesuai dengan kitab suci. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya setuju sekali dengan Ustadz Ipung Atria. Siapapun Bapak Ibu Saudara, apakah internal Kristen atau eksternal Kristen, silakan jangan memiliki sikap yang alergi kepada Alkitab, karena isinya bagus-bagus, memberikan hikmat, bahkan menuntun kepada keselamatan oleh iman dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini firman Tuhan memiliki khasiat, memiliki manfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung Atria. Jangan alergi kepada Alkitab. Baca, renungkan, pelajari, eksplorasi, gali dengan pikiran yang jernih dan terbuka, tanpa kecurigaan, tanpa motivasi yang salah mencari-cari kesalahan, tetapi dengan sebuah hati yang tulus dan murni. Percayalah, ketika kita mempelajari Alkitab dengan pendekatan yang terbuka, maka kita akan mendapatkan manfaat di mana firman Tuhan itu, Alkitab itu akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita untuk hidup dan berjalan dalam kebenaran.